Mahfud MD kembali mengeluarkan pernyataan kontroversialnya. Pembubaran FPI membuat masyarakat tenang, hidup lebih nyaman. Akibat pernyataannya inilah Fadlizon bungkam Mahfud MD. Gelora.co, anggota DPR RI Komisi 1 Fadlizon memberi tanggapan terkait pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal pembubaran FPI. Mahfud MD sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat lebih senang setelah FPI dibubarkan. Dirinya juga mengklaim iklim politik lebih stabil tanpa organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab tersebut. Soal masyarakat lebih senang FPI dibubarkan, coba aja di polling, ujar Fadlizon kepada Genpi.co pada Senin 27 Desember. Tidak hanya itu, Fadlizon juga menanggapi soal demokrasi di Indonesia jika FPI dibubarkan. Nyatanya, indeks demokrasi kita semakin turun, ucapnya. Di lain kesempatan, Fadlizon juga sempat membahas soal Indonesia mengalami penurunan demokrasi. Terlebih lagi, menurutnya, ada tendensi Islamofobia yang cukup besar dengan istilah-istilah seperti radikalisme. Bahkan, terorisme juga dianggap sedang melakukan akumulasi kekuasaan, ujar Fadlizon. Selain itu, Fadlizon juga mengatakan bahwa pengkritik kekuasaan berpotensi tertuduh sebagai jaringan teroris. Mereka yang dianggap tidak sesuai dengan sikap pemerintah bisa saja sewaktu-waktu dituduh dengan berbagai alasan ikut dalam aktivitas terorisme, kata Fadlizon. Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya dan berpotensi memberangus demokrasi di tanah air. Tentunya hal ini juga akan menyebabkan turunnya kenyamanan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi, tegas Fadlizon. Sementara seperti dilansir Gelora.co, Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamumin, menanggapi ucapan Menko Polhukam Mahfud MD soal pembubaran FPI. Apa yang disampaikan Mahfud MD benar banget. Setelah FPI dibubarkan, rakyat makin senang, yaitu rakyat PKI, kata Novel Bamumin kepada Genpi.co Senin 27 Desember. Pentolan 212 ini belak-belakan bahwa kelompok pendukung penista agama, pengkhianat Pancasila, aliran sesat, kini seolah senang karena FPI tidak ada. Mereka bukan senang lagi, tetapi pesta pora, kata Novel. Sebab gerakan tersistem untuk membuat gaduh sudah dijalankan. Semuanya demi gaya kegagalan rezim ini tertutupi, jelas Novel. Habib Rizik Syihab jadi rebutan parpol menjelang Pilpres 2024. Gelora.co, sosok Habib Rizik Syihab dianggap masih memiliki pengaruh yang besar hingga diprediksi akan menjadi rebutan partai politik dalam mendulang suara di momentum pemilihan presiden 2024 mendatang. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam mengatakan, dengan dipenjaranya Habib Rizik Syihab membuat para pendukungnya semakin solid mendukung. Sebab, kata Saiful, pengikut Habib Rizik Syihab menilai junjungannya itu telah dizolimi oleh rezim Jokowi. Dengan semakin kuatnya anggapan publik pada HRS dikriminalisasi, maka semakin kuat pula dukungan publik kepada yang bersangkutan, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermul Kamis 18 November. Apalagi, kata Saiful, jika pihak Habib Rizik menerima putusan kasasi yang memotong hukuman menjadi 2 tahun, maka akan bebas sebelum Pilpres 2024. Bebasnya beliau tidak lama lagi membuat arah perpolitikan semakin menarik, karena saya kira magnet HRS masih kuat. Bukan tidak mungkin selama di rutan
sudah banyak parpol yang mendekati Habib Rizik, kata Saiful. Bahkan Habib Rizik diprediksi akan menjadi rebutan parpol maupun calon kontestasi dalam Pilpres 2024 mendatang. Karena dari kalkulasi massa, ia dapat mendongkrak suara menjelang 2024 mendatang, pungkas Saiful Anam. Diberitakan terpisah, kendati pemilihan presiden atau Pilpres 2024 masih terbilang lama, namun sejumlah nama sudah mulai digadang-gadang menang. Salah satunya yang turut disebut-sebut adalah mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab. Dilansir dari hops.id jaringan depoktoday.com, Habib Rizik Syihab dikenal memiliki pengikut atau simpatisan yang besar di Indonesia. Itulah mengapa dengan modal penting tersebut, dia bisa saja membuat kejutan dan terpilih sebagai pemimpin negara. Lantas, seberapa besar peluangnya? Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asri Naldi mengatakan, kekuatan Habib Rizik untuk Pilpres 2024 sebenarnya masih besar, bahkan mengungguli banyak kandidat lainnya. Saya meyakini Habib Rizik Syihab masih punya kekuatan pada Pilpres 2024, kata Asri Naldi, seperti dikutip pada Minggu 18 Juli 2021. Menurutnya, Habib Rizik Syihab paling piawai memobilisasi massa. Bahkan untuk mengumpulkan jutaan orang saja, baginya terbilang mudah. Sehingga secara tidak langsung, dia mengingatkan, kandidat lain patut waspada dengan kekuatan sang imam besar pada Pilpres mendatang. Kalau bicara tentang realitas, kekuatan Habib Rizik Syihab saya pikir cukup berpengaruh dalam memobilisasi massa. Satu pandangan yang cukup menarik dari pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengenai Pilpres 2024. Ia secara tegas dan tanpa ragu-ragu akan memilih pentolan FPI Habib Rizik Syihab pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ia utarakan ketika menjadi salah satu pembicara di akun YouTube Refli Harun pada Selasa 2 November lalu. Pada kesempatan itu, ia pun mengatakan akan memilih Habib Rizik Syihab di Pilpres 2024 meski dirinya seorang non-muslim. Saya akan memilih Habib Rizik Syihab, kalaupun saya non-muslim. Saya akan pilih dia karena probitas, veritas justisia, kata Rocky Gerung, seperti dikutip media nikahkita.com dari YouTube Refli Harun. Adapun yang dimaksud oleh Rocky Gerung tentang probitas, veritas dan justisia adalah sebagai alat ukur untuk mengevaluasi situasi politik di Indonesia. Menurutnya, saat ini politik di Indonesia diwarnai dengan dusta dan aksi tipu daya. Hal itu tidak sejalan dengan prinsip veritas atau kebenaran. Dusta adalah aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran. Meskipun ada probitas, kejujuran itu nggak ada juga, karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita, jelas Rocky Gerung. Adapun mengenai sosok Habib Rizik yang kerap mengampanyekan konsep syariah dan menggunakan dalil agama, Rocky Gerung menilai hal itu sah dalam demokrasi. Di Indonesia, ada warga negara yang menginginkan dalil agama itu imperatif masuk dalam politik. Ya sah, karena memang begitu, tutur Rocky Gerung. Bagi Rocky Gerung, tidak perlu saling mengolok-olok antara kubu yang mengampanyekan dalil agama dan kubu yang sekuler. Aspirasi bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Ada yang memisahkan keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Biarkan itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok, jelas Rocky Gerung.